Karena sebelumnya aku emang karyawan Pak Haji Doni, bagian admin di showroom mobilnya. Kebetulan setiap tahunnya itu kita di switch gitu loh, ditukar gitu. Ada di bagian sapi, kayak gini. Jadi ini tahun pertama aku sih jadi SPG sapi. Sebelumnya aku memang di admin terus, gak pernah ditukar ke sini. Gitu. Untuk tahun pertama gimana kesan-kesannya? Jujur susah banget buat adaptasi, kan bener-bener bau banget ya. Bau pupi sapi, pipi sapi. Harus terbiasa, tapi udah mulai terbiasa sih sekarang. Udah muncrat. Maju dong. Ya kan lembek. Selain di Mall Hewan Kurban Haji Doni, Pak Haji Doni memiliki beberapa usaha, itu salah satunya adalah usaha properti. Dan ini tahun pertama saya untuk join di Mall Hewan Kurban Pak Haji Doni. Jadi rasanya sangat luar biasa. Kenapa? Luar biasa seperti apa? Karena first impression saya ya, untuk pertama kali saya terjun dan melihat langsung secara real. Ternyata ini loh Mall Hewan Kurban. Sejujurnya sih ini pengalaman yang paling luar biasa ya, karena nggak pernah terbayang kalau akhirnya aku bisa terjun langsung ke Mall Hewan Kurban. Karena secara nggak langsung kayak kita datang ke sini dengan baunya, terus juga belum lagi kalau hewannya juga lagi pup dan buang air kecil, belum lagi yang nyiprat-nyiprat dan ngejilat-ngejilat, itu loh yang pengalaman yang luar biasa banget. Pernah kecipratan kotoran gitu? Paling liurnya aja sih. Kadang kalau kita lagi jalan dia tuh suka jilat gitu. Yang kena ingus sapi. Kenal ya? Gitu lah. Tapi gitu tuh lembek banget tawanya. Sumpah, dia ingusnya bener-bener ingus. Iya. Kalau mual, pasti mual banget tuh sampai pusing gitu ke kepala. Sumpah, terus kayak nafsu makannya agak berkurang sih untuk hari-hari pertama. Nah, pengalaman kamu kerja sebagai admin mall ini kan sangat jarang ya. Iya. Saya melayani penjualan sapi. Pernah nggak sih ketemu sama konsumen yang mungkin genit atau bawel gitu, pernah nggak? Kalau customer bawel sampai saat ini belum sih. Kalau yang genit ada aja, kayak minta nomor HP, terus gak nanya sapi, malah nanya saya, nama saya siapa, terus usianya berapa, udah berapa lama kerja di sini, kayak gitu sih genit-genitnya. Terus gimana respon kamu terhadap konsumen yang kayak Aku pasti jawab, tapi kayak secukupnya aja, lalu aku alihin ke sapi sih, gitu. Biar gak terlalu panjang dia nanya-nanya tentang aku. Suhu dulu ya Pak. Oke, 36,3.
cari sapi apa nih? Aku rencananya mau cari sapi yang 23 jutaan. Yang 23 jutaan, boleh. Iya. Sebelah sini ada, ini namanya sapi Bali. Ada, ini sapi Bali Bapak. Silakan tuh lihat-lihat dulu, Rencananya boleh. 1 ekor aja. 1 ekor aja? Iya. Boleh, ini ada kode-kodenya nih. Menurut Bapak yang penglihatan Bapak yang suka gitu, yang agak gemuk yang mana nanti bisa aku cekin. Di sini ada neck tag-nya 3668, udah aku cek. Harganya Rp21.400.000. Kalau yang sebelahnya? Yang sebelah sana apa sebelah sini? Sebelah sini ya? Ini aja nggak apa-apa. Oke, aku cek lagi ya. Nomornya 3660. Mau pakai aplikasi ya Mbak? Iya, kita pakai aplikasi, jadi lebih gampang gitu loh. Saya Haji Doni, ya. Saya memulai bisnis sapi itu sekitar umur saya itu 17 tahun yang lalu. Jadi orang mengenal saya itu nama asli saya Romdoni, tapi lebih dikenalnya Haji Doni gitu. Jadi saya buka masker boleh? Ya. Jadi 2004 itu kita berpikir begitu ya. Waduh, korban 2004 itu yang di mana ya tempat yang enak ya begitu ya. Kalau di peternakan kan orang ya satu jauh, terus juga kemacetan. Akhirnya kita ambil kesimpulan tempat ini baru jadinya seharusnya kita isi untuk, karena di tempat ini kita bangun ini untuk showroom mobil ya. Pada saat ini jadi bukan mobil yang datang, jadi sapi. Karena menjelang pada saat itu ini sudah jadi pembangunannya itu bukan mobil yang kita isi, yaitu sapi. Disitulah orang akhirnya bertanya-tanya ya, wih kenapa sih tempat sebagus ini kok isinya bukan mobil begitu, diisi sapi. Disitulah yang membuat tuh media-media berita gitu. Karena pada saat itu 2004 itu tempat ini cukup bagus ya begitu. Jadi nyaman, orang membeli sapinya, nah di situ mulai gitu. 21 ya? Iya, 21.400. Ya? Iya, betul. Kodok. Tapi udah sehat semua ya Mbak? Alhamdulillah di kita itu sehat-sehat semua, karena setiap sapinya dapat surat kesehatan dari Dinas Kesehatan Depok gitu. Oh ini yang kecil-kecilnya ya Mbak, yang di bawahnya ya? Iya. Rencananya yang ini aja paling Mbak? Oh yang ini? Iya. Di sini juga kita menyediakan potong hewan tuh di sini. Kita punya rumah potong hewan juga. Mau sekalian di sini nggak? Soalnya kan saya lagi marak banget ya COVID-19. Biasanya tuh di perumahan atau di kampung-kampung itu tidak disediakan gitu. Tidak dibolehkan buat potong hewan. Jadi aku terima rapi gitu? Terima nantinya. rapi. Nanti masnya bisa request mau potong 4 atau dicincang-cincang gitu. Good boy. Maju. Pas banget. Oke, di sini pertama-tama pastinya aku ngasih tahu ke customer kita ngikuti protokol kesehatan. Lalu aku tanya nih mau cari sapi apa sama budgetnya berapa, nanti aku kasih lihat sapinya, terus aku kasih tahu sapinya sehat gitu, sama deal-dealan harga. Ya dia nggak mau makan. Nih, makan. Ya.
besok nih mau puasa, berarti kan udah stop jualannya karena udah itu. Nah, ketika itu menjelang Lebaran, karena kita hanya pedagang nasi uduk ya, kita nggak bisa untuk membeli daging. Yang akhirnya itu seharusnya Lebaran itu kita dihadirkan dengan tupat sama daging begitu ya. Ternyata itu yang dihadirkan bukan daging. Itu yang dihadirkan cuma tempe sama tahu disemur. Disitulah saya dendam banget begitu. Suatu saat saya akan dagang daging. Alhamdulillah sejauh ini belum. Konsumennya juga ramah dan sopan untuk ke kita juga, jadi konsumennya pun juga puas sama kita karena secara kita tidak langsung ngasih tahu ke mereka dengan bahasa kita yang baik, mereka pun juga ke kita juga baik sih. Gitu. Selain melayani konsumen, ada nggak ngasih makan mungkin, Ngasih makan sapi. Kalau ngasih makan sapi, iya. Kadang kita juga suka bantu kalau misalkan sapi-sapinya itu lagi mau minum, kita suka bantu kasih. Terus kadang apalagi kalau mobil lagi datang, itu kadang kita suka ngelihat benar-benar itu sapinya kan gede-gede banget turun. Wah, itu luar biasa banget sih dengan bobotnya yang besar ya. Pembeli itu datang banyak ke sini. Kita akhirnya minta diperbantukan ya sama staf-staf kita. Yang itu pada saat itu kita ada beberapa usaha yang wanita itu diperbantukan di sini, tapi itu dibilangnya SPG. Nah itu begitu dibilang SPG ya kesal media ya, itu akhirnya itu menjadi apa ya, menjadi berita ya 2015 ya, rame ya, banyak media, baik media cetak, baik media elektronik, baik online apa semuanya di situ diberitakan lah berita-berita itu bahwa istilahnya itu di Depok itu ada SPG yang membantu menjualkan dagang sapi, bukan hanya mobil dan rumah aja SPG, ternyata sapi juga ada. Nah kita yang pada saat itu di kuping sapi itu ada kayak kode gitu kan. Jadi si customer itu nanya, kalau ini tuh harganya berapa sama berapa kilo beratnya. Nanti aku bisa cek di aplikasi Mall Hewan Kurban ini, dicek nanti dia muncul harganya berapa gitu. Lebih efisien sih, lebih mudah. Harga kita mulai dari 16 juta ya, 17 juta, 18 juta, 19 juta sampai 20 juta sampai 30 juta dan seterusnya juga ada begitu semua sapi. Benar nggak sih Pak Haji kalau di sini tuh udah jadi langganannya para artis gitu? Ya banyak sekali ya, karena beberapa artis itu yang datang mungkin bisa nanti dilihat ya di YouTube ya, atau di media atau di IG begitu ya. Bahkan bukan hanya para artis saja begitu ya, beberapa istilahnya dulu staf-staf kabinet Orde Baru sampai Pak SBY sampai Ibu Mega, Gus Dur, Ibu Mega sama Pak Jokowi ini kabinetnya banyak yang beli di kita begitu, dan beberapa juga partai-partai ya begitu. Jadi bukan hanya artis saja yang beli di sini.